Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadela Edina Chandrasari, NIM 1717051190, akan mempresentasikan hasil proposal saya mengenai penerapan sanksi adat Kajongkokang pada sistem pengendalian internal di Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Sekumpul. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini, di mana seperti yang kita ketahui bersama, Lembaga Perkreditan Desa itu adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa adat dengan fungsi dan tujuan utama untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan kekayaan atau sumber daya keuangan milik desa, tabungan yang terarah, serta penyaluran modal yang efektif. Salah satu desa yang telah mendirikan lembaga perkreditan desa itu adalah Desa Adat Sekumpul yang terletak di wilayah Kecamatan Sawan. Nah, di mana LPD Desa Sekumpul ini berdiri pada tahun 1991 dengan menyediakan layanan berupa simpanan tabungan, deposito, dan juga kredit. Dan dalam pemberian pinjaman atau kredit itu mengandung risiko yang sangat tinggi dan dapat mempengaruhi kesehatan serta keberlangsungan LPD itu sendiri. Nah, salah satu risiko yang sering terjadi pada perkreditan yaitu adanya kemungkinan kredit yang kurang lancar atau bahkan sampai tidak tertagih atau kredit macet. Yang dimana kredit macet merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya sampai jatuh tempo oleh nasabah akibat adanya ketidakmampuan debitur dalam proses pembayaran. Guna menghindari terjadinya kredit macet atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh peminjam, maka dibutuhkan pengendalian internal kredit yang bertujuan untuk menjaga pengelolaan kekayaan, mengecek ketelitian, dan dapat mendorong efisiensi untuk mematuhi kebijakan manajemen. Sistem pengendalian pada LPD Desa Adat Sekumpul ini menerapkan sanksi adat dalam menyelesaikan kredit macetnya, dan di mana sanksi adat itu tertuang pada awik-awik desa dan telah disepakati bersama melalui pararum desa pada Desa Adat Sekumpul. Nah, di mana LPD Desa Adat Sekumpul ini memiliki salah satu keunikan yang terdapat dalam mengatasi kredit macet dengan menerapkan sanksi adat berupa sanksi adat nyongkok atau kajongkokang bagi masyarakat yang menunggak pembayaran kredit atau mendapatkan atau mengalami kredit macet. Nah, di mana sanksi adat ini telah ada sejak didirikannya LPD, namun baru tertulis di paragraf tahun 2017. Nah, kajongkokang ini dalam bahasa Bali artinya lat madese, yang memiliki arti segala hak dan kewajiban sebagai kerama desa dihentikan atau mengalami penundaan pelaksanaan adat. Nah, sanksi adat ini berkaitan langsung dengan hukum adat atau awik-awik desa adat, sehingga kerama desa ini tidak bisa memandang rendah sanksi adat tersebut. Nah, debitur akan merasakan terkucilkan dari lingkungan desa adat selama menerima sanksi adat kajongkokang ini karena tidak mendapatkan hak sebagai kerama desa berupa penundaan layanan adat seperti pelayanan upacara keagamaan seperti ngaben, pernikahan, tidak boleh nunasite, tidak dilayani juru mangku, dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti tradisi adat yang dilaksanakan oleh desa adat sekumpul berupa tradisi mageburan yang dilaksanakan setiap dalam pura adat desa. Nah, sanksi adat kajongkokang ini masih diterapkan pada masa pandemi COVID-19 karena sanksi adat tersebut masih tertuang pada paragraf Desa Adat Sekumpul. Nah, namun pihak LPD di Desa Adat Sekumpul ini mengeluarkan suatu kebijakan baru selama masa pandemi berupa penunggakan pembayaran kredit sebesar 5% itu dihilangkan dan biaya administrasi untuk perpanjangan kredit itu tidak dikenakan. Nah, selain itu, penundaan penagihan selama 4 bulan itu sempat dilakukan pada awal adanya pandemi COVID-19, namun untuk sekarang pihak LPD Desa Adat Sekumpul kembali melakukan penagihan ke nasabah untuk membayar kewajibannya. Dari awal diterapkannya sanksi adat kajongkokang ini belum ada nasabah yang mendapatkan sanksi tersebut, namun ada 5 orang yang sudah pernah diumumkan mendapatkan sanksi adat kajongkokang di pararum desa. Nah, dengan diterapkannya sanksi adat kajongkokang ini dapat minimalisir terjadinya kredit macet. Nah, menurut Ketua LPD Desa Adat Sekumpul ini, dengan adanya sanksi adat kajongkokang, nasabah merasa takut jika tidak membayar kredit karena tidak akan mendapatkan hak sebagai kerama desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini hanya berfokus pada penerapan sanksi adat kajongkokang dalam upaya untuk menghindari atau mengatasi terjadinya kredit macet
pada LPD Desa Adat Sekumpul. Nah, dengan adanya sanksi adat kajongkokang ini dapat membuktikan bahwa penerapan sanksi adat tersebut dapat digunakan sebagai pengendalian internal untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit yang kemungkinan terjadi. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, terlihat penerapan sanksi adat kajongkokang ini pada LPD Desa Adat Sekumpul ini bersifat mengikat dan ada beberapa yang berlawanan dengan konsep Trinity Karana dalam mengatasi kredit macet. Serta peneliti ingin mengetahui apakah nasabah takut untuk tidak membayar kredit karena adanya sanksi adat kajongkokang atau ada faktor lainnya. Nah, oleh karena itu perlu kiranya meneliti mengenai penerapan sanksi adat kajongkokang pada sistem pengendalian internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini, pertama terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran kredit sehingga terjadinya kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul. Yang kedua, diterapkannya sanksi adat kajongkokang dalam mengatasi kredit macet sebagai pengendalian internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul. Pembatasan masalah dalam penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul, maka peneliti membatasi permasalahan hanya membahas mengenai sistem pengendalian internal dengan menerapkan sanksi adat kajongkokang terhadap nasabah yang mengalami kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul. Yang kedua, bagaimana penerapan sanksi adat kajongkokang sebagai sistem pengendalian internal pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul. Selanjutnya, adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama ada manfaat secara teoritis, yang kedua ada manfaat secara praktis. Landasan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu mengenai sistem pengendalian internal. Menurut COSO, pengendalian internal adalah sistem terstruktur yang telah diimplementasikan oleh perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut telah tercapai. Yang kedua yaitu mengenai Lembaga Perkreditan Desa, di mana berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, di mana LPD adalah lembaga keuangan milik desa, adat atau perakaman yang berkedudukan di Wewidangan Desa Adat atau Perakaman. Yang ketiga yaitu mengenai kredit macet berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2015, di mana adapun ciri-ciri dari kredit macet, pertama terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, atau yang kedua dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dalam kondisi wajar. Yang ketiga, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Yang keempat yaitu kajongkokang, di mana kajongkokang ini dalam bahasa Bali artinya alat medese, yaitu segala hak dan kewajiban sebagai kerama desa diberhentikan atau ditunda terlebih dahulu selama proses pembayaran tersebut belum dilakukan. Landasan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu mengenai sistem pengendalian internal. Menurut COSO, pengendalian internal adalah sistem terstruktur yang telah diimplementasikan oleh perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut telah tercapai. Yang kedua yaitu mengenai Lembaga Perkreditan Desa, di mana berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, di mana LPD adalah lembaga keuangan milik desa, adat atau perakaman yang berkedudukan di Wewidangan Desa Adat atau Perakaman. Yang ketiga yaitu mengenai kredit macet berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2015, di mana adapun ciri-ciri dari kredit macet, pertama terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, atau yang kedua dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dalam kondisi wajar. Yang ketiga, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Yang keempat yaitu kajongkokang, di mana kajongkokang ini dalam bahasa Bali artinya alat medese, yaitu segala hak dan kewajiban sebagai kerama desa diberhentikan atau ditunda terlebih dahulu selama proses pembayaran tersebut belum dilakukan.
Model penelitian dalam penelitian ini, di mana penelitian ini membahas mengenai penerapan sanksi adat Kajongkokang pada sistem pengendalian internal di lembaga perkiraan desa adat sekumpul. Nah, penelitian ini akan membahas bagaimana sistem pengendalian internalnya, dan yang kedua bagaimana penerapan sanksi adat Kajongkokang pada sistem pengendalian internal di LPD Desa Adat Sekumpul. Metode penelitian dalam penelitian ini, yang pertama yaitu mengenai lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian yang dilakukan di Lembaga Perkiraan Desa Adat Sekumpul, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Nah, alasan memilih tempat tersebut dikarenakan pada Desa Adat Sekumpul memiliki kasus kredit macet, dan sekian banyak LPD yang berada di Desa Adat Sekumpul, hanya LPD Desa Adat Sekumpul yang telah menerapkan sanksi adat Kajongkokang sebagai upaya dalam pengendalian internal dalam mengatasi kredit macet. Subjek dan objek dalam penelitian ini, di mana subjek dalam penelitian ini yaitu Gede Sudiarse selaku klien adat Sekumpul. Yang kedua, Gede Sudiarke selaku pamucuk atau ketua LPD Desa Adat Sekumpul. Yang ketiga yaitu Nyoman Sudiarke selaku bendahara LPD dan nasabah LPD Desa Adat Sekumpul. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah sanksi adat Kajongkokang yang diterapkan pada LPD Desa Adat Sekumpul. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Nah, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Yang selanjutnya yaitu ada penentuan narasumber, di mana narasumber penelitian ini merupakan para pemberi informasi yang mampu menjawab pertanyaan atau yang diajukan oleh peneliti, di mana informan ini adalah orang-orang yang menilai memiliki kemampuan atau pengetahuan menjawab permasalahan peneliti. Selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data ini ada 3 metode. Yang pertama ada metode wawancara, metode observasi, dan metode studi dokumentasi. Selanjutnya ada analisis data, di mana data yang diperoleh itu dianalisis dengan melakukan serangkaian kegiatan, yakni yang pertama reduksi data, yang kedua ada penyajian data menafsirkan, yang ketiga ada menarik kesimpulan, di mana analisis data pada penerapan kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau narasi-narasi yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Yang terakhir ada keabsahan data, di mana keabsahan data ini ada 4, di mana yang pertama ada kepercayaan, yang kedua ada keteralihan, dan yang ketiga ada kebergantungan, dan keempat ada kepastian. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.